Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Evinda, NPM 24140100024 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Dinamika Kelompok. Langsung saja dari pertanyaan nomor 1 dari poin A, yaitu menjelaskan gaya kepemimpinan yang Anda ketahui. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin tidak melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota timnya dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya dalam pengambilan keputusan. Lalu yang poin B, yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari ketiga gaya kepemimpinan tadi. Yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Kelebihannya, gaya ini dapat dilakukan secara cepat dalam kondisi darurat dan bahkan dalam kondisi mendesak. Namun kekurangannya yaitu anggota tim merasa kurang berpartisipasi dan kurang termotivasi karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokrasi. Kelebihannya yaitu anggota tim merasa puas dalam bekerja dan merasa termotivasi karena dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kekurangannya gaya ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mencapai kesepakatan bersama. Lalu yang terakhir, ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu kelebihannya adalah anggota tim merasa nyaman karena diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Namun kekurangannya yaitu jika tidak dikoordinasi dengan baik, maka akan terjadi miskom atau kebingungan peran dan tanggung jawab. Lalu untuk poin yang C, yaitu sosok seperti apakah dan gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk masyarakat Indonesia. Menurut saya, gaya kepemimpinan demokrasi cocok atau sesuai untuk masyarakat Indonesia karena gaya kepemimpinan ini melibatkan pihak-pihak lain, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya. Lalu sosok pemimpin yang sesuai hendaknya memiliki beberapa sifat ini, yaitu diantaranya mampu mendengarkan atau menampung semua aspirasi masyarakat, lalu dapat menjembatani dari perbedaan-perbedaan pendapat masyarakat. Nomor 2, poin A, yaitu menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari strategi pengaturan konflik. Yang pertama, ada si burung hantu, negosiasi. Dengan kelebihan yaitu menciptakan hasil optimal dengan solusi yang kreatif dan berkelanjutan karena mempertimbangkan kebutuhan semua pihak. Dengan kekurangan, membutuhkan waktu yang lebih lama karena memerlukan proses yang panjang, juga memerlukan banyak diskusi dan upaya. Lalu yang kedua, ada si rubah, yaitu kompromi. Dengan kelebihan memberikan kesan saling memberi dan menerima sehingga menimbulkan kesan yang adil. Dengan kekurangan bahwa seringkali keputusan yang diambil tidak memuaskan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Lalu yang ketiga, ada si kura-kura, yaitu penarikan diri. Kelebihannya, kura-kura menarik diri dari suatu masalah sehingga tidak memperkeruh atau memperbesar suatu masalah. Namun kekurangannya yaitu masalah menjadi tidak terselesaikan dan dapat timbul lagi di kemudian hari. Lalu poin yang B, yaitu apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi perbedaan dalam kelompok. Menurut saya, atau yang saya bisa lakukan, yaitu memimpin diskusi, yaitu dengan menggunakan strategi si burung hantu, dengan melakukan diskusi bersama-sama dan mencari solusi atau penyelesaian masalah bersama. Selanjutnya nomor 3, yaitu perkelahian antara kelompok pemuda Manggarai Barat dan Manggarai
Manggarai Timur yang terjadi di Malang. Ini adalah salah satu contoh tragis dari perbedaan budaya dan dalam hal norma komunikasi dan interpretasi humor, dan juga kurangnya pemahaman lintas budaya yang sehingga memicu konflik yang membahayakan. Meskipun pemicu awalnya sepele, yaitu sebuah gurauan, dan pemicu awalnya hanyalah candaan atau gurauan, namun hal inilah yang dapat memicu fondasi ketegangan budaya yang tidak terlihat sehingga menyebabkan yang dari awalnya candaan menjadi perkelahian serius bahkan hingga memakan korban. Jadi dapat disimpulkan dari tragedi ini bahwa edukasi tentang lintas budaya dan pengembangan empati perlu ditanamkan sejak dini untuk menghindari kejadian serupa dan untuk meminimalisir kejadian yang sama. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.